Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal dalam rangka persiapan penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas khusus kelas 8 ya. Oke, disimak baik-baik. Langsung saja kita menuju soalnya ya nak. Oke, sama seperti pembahasan soal-soal di semester 1 atau semester lalu. Jadi kurang lebih akan ada 25 soal materi-materi yang berkaitan dengan penilaian akhir tahun atau PAT ya. Oke, bagaimana bentuk soalnya? Kita cek aja ya. Langsung aja kita menuju soal yang pertama. Oke, kita cek. Nah, di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku, yaitu panjang sisi miringnya atau AC atau hipotenusanya adalah 15, kemudian panjang BC-nya itu adalah 12 ya. Di sini diminta untuk menentukan panjang AB atau bagian tingginya ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini nak, tentunya kalian sudah mempelajari materi tentang Pitagoras ya. Nah, di dalam Pitagoras itu sendiri terdapat yang namanya triple Pitagoras. Nah, jika lupa materinya silahkan dicek aja di bagian playlist dan pelajari kembali materi tersebut. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama cara mudahnya yaitu kita susun aja dulu nak ya. Kita susun aja dulu angka-angkanya, yaitu di sini ada 15 ya berarti. Kemudian ada 12. Nah, karena ini merupakan Pitagoras dan Pitagoras identik dengan triple Pitagoras, makanya akan terdapat 3 buah bilangan yang membentuk Pitagoras. Nah, kita tinggal mencari satu buah bilangannya lagi. Nah, bagaimana cara kita menentukan angka satunya lagi? Ya, yang pertama tadi yang seperti sudah Bapak sampaikan, kita susun aja dulu ya 3 angkanya. Susun dulu. Nah, lalu kita kasih garis bawah ya. Nah, kemudian kita cari pembagi dari kedua bilangan tersebut. Yang keduanya bisa dibagi tentunya ya. Nah, kalau bisa kita perhatikan ada angka 15 dan ada 12. Coba kita bagi dengan angka 3 ya. Nah, karena angka 3 sendiri kan bisa dibagi 15 dan juga bisa dibagi 12 ya. 15 dibagi 3 itu adalah 5, kemudian 12 dibagi 3 itu adalah 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini terdapat angka 5, angka 4. Nah, kalau misalkan kalian masih ingat ada salah satu triple Pitagoras yang triplenya itu adalah 3, 4, 5 ya. Maka dari itu angka satunya lagi adalah 3, tetapi bukan 3 jawabannya ya nak. Nah, untuk mendapatkan titik-titik yang di atas tersebut, kita tinggal kalikan aja dengan pembaginya. Karena pembaginya di sini ada 3, berarti tinggal kita kalikan 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu adalah 9, sehingga satu angkanya lagi adalah 9. Jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 2. Oke, kita lihat di sini. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 20 cm dan 16 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Nah, ini kurang lebih sih sama seperti soal sebelumnya ya, dan masih berkaitan dengan materi Pitagoras. Karena diminta untuk mencari luas segitiga itu sendiri kan rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, di sini tingginya sudah diketahui yaitu 16. Sementara hipotenusa itu bukan merupakan alas ya. Hipotenusa itu adalah nama lain dari sisi miring. Nah, di sini sama cara mengerjakannya seperti nomor sebelumnya. Kita diminta untuk mencari satu angkanya lagi ya, satu angkanya lagi yang merupakan triple Pitagoras ya. Tinggal kita susun aja. Tinggal kita susun sama seperti sebelumnya, ada 20, ada 16. Nah, kita belum tahu nih satu angkanya lagi berapa. Nah, sama seperti cara sebelumnya, tinggal kita bagi saja dengan angka yang keduanya ini bisa dibagi. Nah, misalkan kita bagi dengan 4 nih. 20 bagi 4 kan 5 ya. Kemudian 16 bagi 4 kan 4. Nah, ternyata masih sama nih, yaitu sama-sama masih menggunakan triple Pitagoras berjenis 3, 4, 5. Nah, maka untuk kembali ke atasnya lagi atau untuk mendapatkan jawaban dari titik-titik tersebut, ya tinggal kita kalikan aja. 3 kali 4 kan 12. Nah, berarti jawabannya 12, dan 12 ini merupakan alasnya ya, alas dari segitiga tersebut. Nah, berarti kita dapat nih 12 dikali 16 dibagi 2. Nah, tinggal kita coret nih, 16 bagi 2. 16 bagi 2 8 ya.
Nah, sehingga 12 dikali 8, 96 cm persegi. Oke, masih mudah ya, Nak. Nah, sekali lagi kuncinya di sini yaitu adalah kalau bisa sih sudah dihafal ya atau sudah di luar kepala, yaitu jenis-jenis dari triple Pythagoras itu sendiri ya. Oke, kita next ke soal nomor 3, masih berkaitan dengan lingkaran. Nah, di sini dikatakan apa nih? Keliling sebuah lingkaran adalah 88 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut dan gunakan pi 22/7. Nah, kalau misalkan ketemu soal bentuk seperti ini, yaitu bentuk dimana sudah disarankan pi-nya untuk menggunakan 22/7, berarti si pembuat soal ini memang sudah memprediksi bahwasanya bisa dikerjakan dengan mudah dengan menggunakan pi 22/7. Nah, kita jangan sekali-kali mencoba untuk menggunakan pi 3,14, meskipun sebetulnya jawabannya akan ketemu, tetapi nanti tidak bulat ya. Nah, mungkin akan jawabannya itu berupa desimal kali ya. Nah, oke, di sini kan diketahui informasinya bahwasanya keliling lingkaran tersebut itu adalah 88 ya. Nah, kita tahu keliling itu kan rumusnya adalah keliling lingkaran itu kan bisa 2 pi r, bisa pi d ya, bisa 2 pi r atau bisa menggunakan pi d. Nah, oke. Nah, kita di sini coba menggunakan yang pi d aja ya. Nah, berarti keliling lingkaran sama dengan pi dikali d. Nah, d itu diameter. Sementara di sini sudah diketahui keliling lingkarannya itu 88. Kita tulis di bawahnya 88. Nah, sekali lagi biasakan menulis matematik itu runtun ke bawah ya. Nah, sama dengan, nah di sini udah disarankan bahwasanya pi-nya menggunakan 22/7. Berarti kita tulis saja 22/7 dikali d. Nah, tujuan kita itu adalah ingin mencari diameter. Nah, nanti diameter ini bisa kita gunakan untuk mencari luas lingkarannya. Berarti diameter sama dengan 88 dikali. Nah, ini kita balik. Awalnya 22/7 jadi 7/22 ya. Kita balik. Nah, 88 dibagi 22. 88 dibagi 22 itu adalah 4 ya. Dan 4 kali 7 itu adalah 28. Nah, kita dapat deh diameternya 28. Nah, kita tahu bahwasanya jari-jari itu merupakan setengahnya dari diameter. Berarti setengahnya dari 28, 28 dibagi 2 itu adalah 14. Nah, kita gunakan jari-jari untuk menentukan luas lingkaran ya. Karena cenderung luas lingkaran dengan menggunakan rumus diameter itu rata-rata hampir pada lupa ya, biasanya menggunakan yang jari-jari. Nah, oke, kita langsung aja cari luas lingkarannya ya. Luas lingkaran itu sama dengan pi r pangkat 2 atau pi r kuadrat. Nah, pi-nya udah disarankan menggunakan 22/7. Berarti 22/7 dikali jari-jarinya 14. Kita tulis aja 14 dua kali. Nah, tinggal kita coret deh. 14 dibagi 7 2 ya. Nah, sehingga kita dapatkan 22 dikali 2 itu adalah 44. 44 kali 14. Nah, tinggal kita kali aja. Berarti 44 dikali 14. Nah, jawabannya adalah 616 ya. Oke, cukup mudah ya. Jawabannya yang D. Oke, kita next ke soal nomor 4 ya. Oke, kita next ke soal nomor 4. Kita lihat di sini bahwasanya di sini terdapat kelompok 3 bilangan. Manakah dari kelompok 3 bilangan tersebut yang merupakan triple Pythagoras? Nah, karena sebelumnya pastinya kalian sudah tahu ya jenis-jenis dari triple Pythagoras. Nah, mungkin di kelompok 3 bilang ini itu merupakan kelipatan dari angka dasar triple Pythagoras yang kita sudah ketahui sebelumnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada 6, 8, 10. Nah, 6, 8, 10 ini kan merupakan kelipatan triple Pythagoras dari angka dasarnya itu adalah 3, 4, 5 ya. Nah, kalau dikali 2 kan hasilnya jadi 6, 8, 10. Nah, berarti I ini merupakan triple Pythagoras ya. Nah, lalu kita cek lagi 5, 11, 13 ini bukan merupakan triple Pythagoras ya. Berarti ini bukan ya. Oke, berarti ini bukan ya, adanya juga 5, 12, 13 ya lebih tepatnya, ini salah. Kemudian ini 7, 15, 17, adanya juga 8, 15, 17 ya, berarti ini bukan.
Lalu ini 12, 16, 20. Nah, ini juga merupakan triple Pythagoras dari angka dasar 3, 4, 5 ya. Tinggal dikali 4 ya. Kalau dikali 4 hasilnya kembali lagi akan 12, 16, 20. Nah, berarti 1 dan 4 merupakan kelompok bilangan dari triple Pythagoras. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya, nah. Kita next ke soal nomor 5. Masih berkaitan dengan Pythagoras. Nah, di sini kita lihat terdapat kelompok bilangan juga sama seperti nomor sebelumnya, atau terdapat ukuran sisi-sisi segitiga. Di sini kita mencari manakah dari sisi-sisi segitiga tersebut yang membentuk segitiga lancip. Nah, melalui Pythagoras juga kita bisa menentukan sebuah ukuran sisi-sisi segitiga merupakan lancip ataukah tumpul ataukah siku-siku. Nah, bagaimana cara menentukan supaya sisi-sisi segitiga ini merupakan lancip atau bukan? Nah, syaratnya itu adalah yang pertama, kita harus tentukan dulu mana dari ketiga sisi yang ada yang merupakan sisi miring atau sisi yang paling panjang ya. Nah, cenderung rumusnya itu seperti ini ya, nah, miring kuadrat. Nah, jadi syarat sisi-sisi segitiga itu merupakan segitiga lancip, tentu sisi miringnya harus kuadrat sisi miringnya harus lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ya. Nah, syaratnya harus seperti ini. Nah, ketika sisi miring kuadratnya lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka dikatakan segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, pertama kita ke yang I dulu. Mana yang merupakan sisi miring atau sisi yang paling panjang, yaitu 6 ya. Nah, berarti 6-nya kita kuadratkan. 6 kuadrat berarti kan 36 ya. Nah, lalu dua sisi yang lainnya, nah itu kita kuadratkan dan kita jumlahkan, namanya jumlah kuadrat ya. Oke, kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. 4 kuadrat itu 16 ya. Kemudian 5 kuadrat, 4 kuadrat 16, kemudian 5 kuadrat 25 ya. Nah, ini kita jumlahkan, kuadratkan dan jumlahkan. 16 tambah 25 kan 41 ya, 41 berarti 36 kan lebih kecil dari 41. Nah, karena 36 lebih kecil dari 41, berarti kelompok yang pertama ini merupakan segitiga lancip. Oke, nah coba kita cek yang kedua ya. Kedua kita cek mana yang paling panjang. Yang paling panjang adalah 13 ya. 13 kita kuadratkan. 13 kuadrat itu adalah 169. Lalu dua sisi yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. 5 kuadrat itu 25. Kemudian kita tambah dengan kuadrat dari 12. 12 kuadrat itu adalah 144. 25 tambah 144 itu adalah 169, sehingga sama jadinya. Nah, kalau sama bukan merupakan segitiga lancip, tapi merupakan segitiga siku-siku. Berarti ini bukan jawabannya ya. Kita ke yang ketiga ya. 16 kuadrat. Nah, 16 kuadrat ini itu kan 256 ya. 256. Nah, kemudian kita kuadratkan 10-nya berarti 100. Lalu kita kuadratkan 12-nya berarti 144, kita tambahin kan. Nah, 100 tambah 144 kan 244 nih, berarti lebih besar. Nah, karena lebih besar ini bukan merupakan segitiga lancip, tapi segitiga tumpul, dan ini bukan merupakan jawabannya ya, atau bukan yang diminta dari pertanyaan nomor 5 ini, berarti bukan ya. Kita ke yang 4. Yang 4, coba kita cek yang paling panjang itu 20 kuadrat itu 400 ya. Lalu dua sisi yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. 15 kuadrat itu adalah 225 ya. 225 ditambah 17 kuadrat itu 289. Nah, di sini berarti 225 tambah 289 4111514 ya. Nah, berarti 400 ini lebih kecil dari 514. Nah, karena lebih kecil berarti kelompok keempat ini merupakan sisi-sisi yang membentuk segitiga lancip. Berarti jawabannya adalah yang B, 1 dan 4. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di
kolom komentar ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ya. Kita next. Oke, untuk 5 soal selanjutnya ya. Nah, karena khawatir durasinya akan panjang, maka mungkin latihan PAT ini kita akan bagi menjadi 2 part ya. Oke, kita ke nomor 6 ya. Masih berkaitan dengan Pitagoras. Kita lihat bentuk soalnya. Nah, di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku dan diketahui derajatnya. Nah, ini namanya segitiga istimewa ya. Oke, segitiga dengan sudut-sudut istimewa. Jika panjang QR itu adalah 12, QR ini 12 ya. Sementara sudut Q-nya 60, nah sudut P-nya 90, berarti sudut R-nya 30 ya. Karena total dari segitiga siku-siku jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kalau kalian pernah ingat atau pernah pelajari mengenai sudut-sudut istimewa, ada yang 45 45 90, ada yang 30 60 90 ya. Nah, untuk yang 30 60 90 itu perbandingannya sisi-sisinya adalah 1 banding akar 3 banding 2 ya. Nah, 1 ini untuk yang 30 derajat ya, kemudian akar 3 ini untuk yang 60 derajat, dan 2 ini untuk yang 90 derajat. Nah, untuk pembahasan materi lebih jauhnya silakan cek aja di bagian playlist kelas 8 ya, di bagian materi ya. Oke, nah di sini diketahui bahwa panjang QR-nya 12. QR ini merupakan sisi miring. Sisi miring berarti yang 90 derajat ini ya. Nah, berarti 12. Nah, cara jawabnya itu tinggal kita lihat aja. Ini kan 2 ke 12 itu kan dikali 6 ya. Nah, maka semuanya nanti dikali 6. Nah, kita cek dulu yang ditanyakan apa. Yang ditanyakan adalah panjang PR. Panjang PR ini merupakan di depan sudut 60 derajat. Nah, berarti sama aja secara tidak langsung mencari yang bagian 60 derajat. Nah, tinggal kita kali 6 aja. Akar 3 dikali 6. Akar 3 dikali 6 itu adalah 6 akar 3. Berarti jawabannya yang C. Oke, mudah ya. Kita next ke soal nomor 7 tentang lingkaran ya. Oke, nah di sini coba kita perhatikan gambar yang tersedia. Tentukan daerah yang diarsir. Nah, kita lihat sini daerah yang diarsir itu adalah di antara tali busur dan busur, atau daerah yang hitam ini. Nah, daerah di antara tali busur dan busur itu dinamakan tembereng ya. Oke, jawabannya yang C. Mudah ya. Kita next ke soal nomor 8. Doni pergi ke sekolah menggunakan sepeda yang diameter rodanya 70. Dari rumah ke sekolah, roda berputar sebanyak 1000 kali. Jika pi sama dengan 22/7, maka jarak antara rumah Doni dan sekolah adalah, nah berarti untuk menentukan jarak ya, sama dengan keliling lingkaran dikali banyaknya putaran ya. Di sini diketahui bahwa diameter dari rodanya 70. Kita gunakan yang pi d berarti ya, karena sudah diketahui diameternya 70. Pi d dikali banyaknya putaran atau rodanya berputar sebanyak 1000 kali. Nah, oke, mudah ini ya. Pi-nya sudah ditentukan menggunakan 22/7. Lalu diameternya di sini sudah diketahui 70 ya, dikali 1000. Nah, oke, coret ya. Berarti tinggal 22, tinggal tambahin nolnya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, sentimeter. Nah, karena satuannya di opsinya adalah kilometer, berarti dari sentimeter ke kilometer itu naik sebanyak 5. Nah, berarti kita coret sebanyak 5. 1 2 3 4 5 di sini. Berarti jawabannya adalah 2,5
km. Berarti jawabannya yang A. Oke, mudah ya. Kita next ke soal nomor 9. Besar sudut X yang tepat adalah, nah, kalau terlihat dari gambar, ini merupakan materi dari sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kita ketahui bahwasanya sudut X ini merupakan sudut keliling ya. Untuk menentukan sudut keliling atau SDK ya, sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat. Dengan catatan atau dengan syarat bahwasanya kaki-kaki dari si sudut keliling dan sudut pusat ini berada pada busur yang sama ya. Kaki-kakinya sekali lagi terdapat pada busur yang sama, maka berlaku rumus ini ya. Kita lihat di sini kan kaki-kaki dari sudut keliling ACB dan sudut pusat AOB itu berada pada busur yang sama, itu sama-sama di busur AB. Maka dari itu untuk menentukan sudut ACB ya, sudut ACB yang merupakan sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat, atau sudut AOB itu setengahnya dari 80. Nah, berarti ya 40 ya. Gampang ya, B. Oke. Kita next ke soal nomor 10. Oke, kita lihat di sini. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7, maka panjang busur AB berapa? Nah, panjang busur AB. Kita tahu ya, atau kita ingat panjang busur itu alfa derajat per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, alfa derajatnya tuh berapa yang terbentuk? 120 ya. 120 per 360 dikali keliling lingkarannya, karena diketahui jari-jari kita gunainnya yang 2 PR ya. 2 PR. Nah, oke, kita tulis di bawahnya. Coret 12 bagi 36 itu adalah 1/3 ya. Dikali 2 dikali P-nya itu, karena jari-jarinya 7 berarti kita gunain 22/7 ya, dikali 7. Nah gitu ya. Nah udah kita masukin, udah kita input semua angkanya, tinggal kita coret yang bisa dicoret, 7 sama 7 ya. Nah, sehingga tinggal 1 kali 2 kali 22. 1 kali 2 kali 22 itu adalah 44/3. Nah jawabannya 44/3. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa, sementara ada opsi jawaban berbentuk pecahan campuran. Yang manakah bentuk pecahan campurannya? Nah, kita tulis saja dulu 3, terus 3 dikali berapa yang tidak melebihi 44. 3 dikali 15, 45 ya. Berarti 3 dikali 14. 3 kali 14 itu kan 42, sisanya adalah 2. Nah, berarti jawabannya adalah 14 2/3 yang merupakan pecahan campuran dari pecahan biasa 44/3. Nah, berarti jawabannya yang D. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, nah masih ada sekitar 15 soal lagi. Tetap stay tune terus di channel ini ya. Kita lanjut di part yang kedua ya.